Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah SWT. Ya, dan intinya kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga, baik nikmat yang sifatnya nikmat diniyah, ukhrawiyah, nikmat iman dan Islam, ataukah nikmat duniawiyah daripada kesehatan dan yang lainnya. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta mereka-mereka yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Ikhwan fiddin, wa akhwati fillah, rahimanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah mengatur segala urusan kita, berkehendak untuk menjadikan kita hidup di dunia ini dengan berpasang-pasangan, dengan segala hikmatnya, dengan segala kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan siang berpasang-pasangan dengan malam. Sebagaimana Allah SWT ciptakan segenap kebaikan dan keburukan. Allah menciptakan malaikat, Allah SWT juga ciptakan jin. Dan sebagaimana Allah SWT menciptakan Adam dan anak keturunannya, Allah SWT juga ciptakan Hawa
dan anak keturunannya. Sebagaimana di dalam sebuah ayat yang masyhur, yang sering didengar oleh kaum muslimin dan muslimat di surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan salah satu daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala jadikan dari jenis kalian untuk kalian, dari jenis Adam untuk Adam alaihissalam dan anak keturunannya pasang-pasangan dari kalangan wanita. Allah sebutkan litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram, merasa bahagia, merasa damai di sisi pasangan tersebut. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan mawaddah, cinta kasih, kasih sayang, wa rahmah, berikut rasa kasihan satu sama lainnya. Yang demikian adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berpikir. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diganggu gugat. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menjadikan secara alami dan fitrah bagi satu sama lainnya, untuk pria pasangan dari wanita dan untuk wanita pasangan dari pria. Kemudian ikhwani fid din wa akhwati fillah, perlu digarisbawahi bahwasanya hakikat daripada sakinah, hakikat daripada kebahagiaan seorang laki-laki di sisi seorang wanita di sisi seorang laki-laki, dan munculnya mawaddah warahmah, kasih sayang dan cinta kasih di antara mereka, ini akan terwujud dan tergapai apabila selaras dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki secara syariatnya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam Al-Qur'an dan sesuai dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya yang sahihah. Dan Islam sudah mengatur sedemikian rupa kehidupan rumah tangga yang diharapkannya sakinah akan tumbuh darinya, itu semenjak mereka
pasangan tersebut mengikrarkan suatu perjanjian untuk hidup bersama, dan mudah-mudahan akan berakhir di kehidupan setelahnya di akhirat kelak. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Sesungguhnya orang-orang yang bercinta kasih, yang saling sayang menyayangi, ini akan menjadi musuh berbuyutan di akhirat kelak, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting, ikhwan fillah wa akhwati fillah, bagaimana hubungan cinta kasih kita satu sama lainnya, terkhusus antara suami dan istri, hendaklah berlandaskan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar cinta kasih tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan berlanjut kepada cinta kasih yang sesungguhnya di akhirat kelak. Perhatikan dengan seksama ayat tersebut, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang yang saling sayang menyayangi, orang yang saling kasih mengasihi, pada hari itu akan menjadi musuh berbuyutan, akan menjadi musuh yang sengit, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka barang siapa yang kepingin melanggengkan cinta kasih ini sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak, hendaklah cinta kasih tersebut dibangun di atas ketakwaan dan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, berlandaskan dan berasaskan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mengharap sebagaimana yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok manusia yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari itu tiada naungan kecuali naungan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Pada hari itu manusia semuanya merasakan penderitaan yang sangat, penderitaan yang berkepanjangan, letih yang berkepanjangan, kecuali 7 kelompok orang itu, maka Allah Subhanahu terberikan naungan sehingga mereka mendapatkan kenyamanan di bawah naungan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk mereka. Rasulullah SAW sabdakan, di antara 7 orang tersebut adalah rajulan tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang anak manusia yang mereka saling mencintai karena Allah, mereka berjumpa karena Allah, mereka bersama karena Allah, dan mereka pun berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang membangun cinta kasihnya, kasih sayangnya karena Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka cinta kasih tersebut
akan mendatangkan keberkahan di sisi Allah sampai akhir hayat kelak, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin, rahimanallahu wa iyyakum, ini adalah ibadah yang luar biasa besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menyebutkan tentang mulianya perkara ini, perkara saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kecintaan seorang suami kepada istrinya dan kecintaan suami kepada istrinya, dan sebaliknya kecintaan istri kepada suaminya. Beliau bersabda dalam hadis yang lain, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti tali keimanan yang paling kokoh, tali keimanan yang paling kuat, yaitu mencintai karena Allah, sebagaimana membenci juga karena Allah Subhanahu wa taala. Membenci di jalan Allah sebagaimana mencintai juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fiddin, dari hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwasanya hubungan cinta mencintai yang demikian akan sangat besar nilainya di sisi Allah, akan sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dilandaskan karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah merupakan suatu perkara yang ma'ruf bersama, diketahui bersama, hubungan yang paling kental sayang menyayangi, cinta mencintai adalah hubungan yang dibangun di atas pernikahan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ ladang kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ladang kita untuk menggapai kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di akhirat kelak. Dalam sebagian hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutahabbuna fillah ala manabir min nur yaumal qiyamah yaghbitumul anbiya wasyuhada." Orang-orang yang saling mencintai di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala akan Allah Subhanahu wa taala letakkan di atas mimbar-mimbar cahaya nanti di hari kiamat, yang para nabi dan para rasul pun menginginkannya. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum, maka dari hadis-hadis tentang anjuran saling cinta mencintai di jalan Allah, orang yang paling pantas untuk mewujudkannya adalah sepasang kekasih yang diikat dengan pernikahan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, mereka akan dilindungi, dinaungi oleh naungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diletakkan di atas mimbar-mimbar cahaya kelak di hari kiamat. Mereka akan dilanggengkan cinta kasihnya sampai hari kiamat kelak. Yang paling berhak untuk mendapatkannya sepasang suami dan istri, yang paling sangat memungkinkan, yang paling sangat layak untuk dipikirkan, yang paling sangat mungkin bagi dua orang anak manusia untuk senantiasa bersama di kala susah dan senang, di kala lapang dan sempit, di kala sedih dan bahagia. Mereka lah sepasang suami dan istri yang membangun cinta kasihnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwani fiddin wa akhwati fillah,
Tadi telah kita sebutkan bahwasanya tali keimanan yang paling kuat adalah saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hubungan suami istri, ikatan pertalian pernikahan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ini sangat lebih memungkinkan untuk menimbulkan cinta kasih karena Allah Subhanahu wa taala, yang artinya itu sebagai ladang bagi kita untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun cinta kasih kita dengan istri dan anak-anak kita, kita bangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini dan di akhirat kelak sama-sama diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimanallahu iyyakum. Kehidupan berumah tangga dari dua jenis manusia, sepasang suami istri, ini telah digariskan oleh Islam, oleh agama Islam, semenjak mereka mengikat perjanjian dengan akad nikah, sampai mudah-mudahan dengannya mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang lumrahnya mereka mulai dengan akad nikah yang sesuai dengan landasan syariat. Kemudian setelah itu mereka lalui dengan masa-masa yang bahagia, daripada malam pertama, kemudian yang diistilahkan oleh kebanyakan orang bulan madu, karena bulan yang penuh madu, seluruhnya manis rasanya. Yang ini Islam mengatur sedemikian rupa, dimulai dengan anjuran-anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul faraj, fa in lam yastati' fa alayhi bisiyam, fa innahu lahu bihi wija." Wahai para pemuda, tentunya juga pemudi, wahai pemuda dan pemudi, barang siapa di antara kalian yang siap untuk menikah secara lahir dan batin, maka menikahlah, karena dia akan lebih menjaga pandangan dan menjaga kesucian diri. Yang secara otomatis dengan seseorang menjaga pandangan, menjaga kemaluannya dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, menjaga dirinya daripada terjerumus ke dalam perkara-perkara yang bisa mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, otomatis dia akan menjaga hatinya. Dan kata Rasulullah SAW,
barang siapa yang belum sanggup atau yang sudah sanggup tapi ternyata belum Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya untuk mendapatkan pasangan yang pas untuknya, maka Rasulullah SAW berikan solusi yang berikutnya, fa'alaihi bisyam, hendaklah dia memperbanyak puasa. Karena dengan memperbanyak puasa akan menjadi tameng baginya daripada terjerumus ke dalam perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala dengan melepaskan pandangan kepada hal-hal yang Allah haramkan, dengan menjerumuskan dirinya kepada hal-hal yang bisa mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimanallahu iyyakum. Di situ anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang betapa ikatan pernikahan ini akan mengantarkan seorang kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur dengan keras salah seorang sahabat yang ketika mereka melihat ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka merasa sedikit dengan apa yang telah mereka lakukan. Salah seorang di antara mereka mengatakan, fa amma ana fa sa'aqumul laila abadan wala anam. Adapun saya, mulai hari ini, mulai detik ini, saya akan salat malam sepanjang malam, selama-lamanya saya tidak akan tidur malam. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kedua mengatakan, amma ana fasa'asumu wala uftir, saya akan berpuasa terus-menerus, tidak berbuka sama sekali. Tidak ada hari bagiku untuk tidak berpuasa di sisi Allah SWT. Orang yang ketiga mengatakan, wa amma ana fala atazawwajun nisa, saya tidak akan menikah dengan perempuan manapun karena dikhawatirkan bisa merusak ibadah saya, bisa mengganggu hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menegur tiga orang tersebut. Siapa kiranya yang mengatakan seperti ini, maka ketahuilah, kata Rasulullah SAW, Rasulullah SAW orang yang paling sempurna di sisi Allah, orang yang paling bertakwa di sisi Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah. Aku mu'anam, saya sholat malam dan saya tidur, sebagaimana saya puasa dan ada hari-hari saya berbuka. Dan yang demikian tidak menghalangi saya untuk menikah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, man raghiba an sunnati falaysa minni. Ini ancaman yang keras dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, yang dia membenci sunnahku, maka bukan dari golonganku. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunnah Rasulullah SAW salat malam, sebagaimana beliau juga tidur malam.
Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebagaimana beliau juga ada hari-hari yang beliau tidak berpuasa. Dan yang demikian tidak menghalangi Rasulullah SAW untuk menikah. Dan bahkan dari keterangan ayat-ayat dan hadis yang kita baca dengan jelas menunjukkan menikah itu adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menikah, menjalin pertalian pernikahan antara seorang laki-laki dan wanita, ini perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang seorang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua sisi. Dari semua sisi. Dari bagaimana mereka bergaul satu sama lainnya, bagaimana mereka menasihati satu sama lainnya, bagaimana mereka melaksanakan tugas satu sama lainnya. Semuanya ladang amal. Semuanya mempererat keimanan kita, sarana mempertebal ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Dari semua sisi yang ada di dalam rumah tangga seorang muslim dan muslimah, itu adalah wujud peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sejauh mana seseorang mengharapkan kebahagiaan di sisi Allah di kehidupan dunia dan akhiratnya, sejauh mana dia menyempurnakan peribadahan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari A sampai Z yang berkaitan dengan tata cara hubungan kehidupan suami istri, itu adalah ladang amal seseorang untuk berbekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din wa akhwati billah rahimanallahu iyyakum. Maka dikarenakan ini adalah sarana kita menggapai keridhaan Allah SWT, sarana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sarana kita menggapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat, maka Rasulullah SAW berikan kiat-kiatnya. Berikan kiat-kiatnya sebelum seseorang memilih pasangannya. Rasulullah SAW bersabda, tungkahul mar'ah di arba. Seseorang wanita itu dinikahi karena 4 poin. Poin yang pertama, li jamaliha, karena kecantikannya. Ya, kalau laki-laki sama saja, laki-laki sama seperti wanita, wanita sama seperti laki-laki dalam hal ini. Kalau laki-laki karena tampannya, tampan, rupawan, cantik jelita. Sebagian wali hasabiha, dalam riwayat wali nasabiha, dikarenakan dia keturunan orang yang terhormat, keturunan orang yang terpandang,
di masyarakat, mungkin karena nasabnya, mungkin karena kebangsawanannya dan lain sebagainya. Sebagian dinikahi walimaliha, karena wanita tersebut atau pria tersebut memiliki harta yang melimpah, yang banyak. Sebagian walidiniha, sebagian dinikahi karena agamanya. Maka Rasulullah SAW memberikan sarannya yang terakhir, bukan yang awal, yang terakhir. Fazfar bidatid din, taribat yadak. Kalau ingin selamat di dunia dan akhirat, pilih yang karena agamanya. Ya, karena agamanya. Dan perlu diketahui, keterangan Rasulullah SAW karena agamanya itu bukan cuman sekedar tampilan fisik, ya. Melihat sudah keluar jenggotnya, atau melihat sudah tidak musbil lagi, atau perempuan melihat dia sudah bercadar, berhijab lengkap, kemudian dia jamin 100% sesuai dengan apa yang dia cita-citakan. Bukan. Agama di sini dari semua sisi. Tauhidnya, akidahnya, tawakalnya, akhlaknya. Itu menjadi pertimbangan. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, tatkala beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan hadis ini, beliau katakan pendapat yang benar dalam permasalahan ini, keterangan Rasulullah SAW, tungkahul mar'ah, perempuan dinikahi, atau kalau sekiranya laki-laki dinikahi, diinginkan. Itu bukan anjuran untuk memilih 4 itu, ada pada seorang laki-laki atau ada pada seorang perempuan. Keterangan awal di situ itu khobar dari Rasulullah SAW, fenomena, itu maksudnya. Fenomena yang ada di masyarakat, fenomena yang ada pada manusia umumnya, orang ingin menikah itu kalau tidak karena tampilan fisik, tampan, rupawan atau cantik jelita, sebagian dikarenakan keturunan bangsawan, keturunan orang yang mulia, sebagian dikarenakan karena harta yang melimpah. Itu umumnya manusia. Tapi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, jangan seperti orang kebanyakan. Itu yang menjadi tolak ukurnya. Fazbar anta bidatid din, taribat yadak. Adapun engkau, wahai orang yang memperhatikan agamanya, wahai orang yang ingin mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang ingin mendapatkan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, fazfar anta bidatid din. Kalau engkau jangan ikut kebanyakan orang. Engkau pilih yang karena agamanya. Karena dia akan menyelamatkan dirimu. Ya. Akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan akhlaknya yang mulia, dikarenakan kedewasaannya, dikarenakan sikap-sikapnya yang bisa menyejukkan di kala panas, yang bisa memadamkan api amarah tatkala bergejolak. Ya. Kalau cuman karena 3 poin tadi, betapa banyak orang yang hidupnya seperti di dalam neraka. Walaupun suaminya tampan rupawan, walaupun istrinya cantik jelita. Ya. Tapi hidupnya seperti berada di dalam neraka. Yang ada hanya saling hujat, yang ada hanya saling caci,
yang ada hanya piring-piring terbang di dalam rumah tersebut. Betapa banyak. Kalau sekiranya jaminan seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan, betapa banyak orang yang menikah karena pasangannya memiliki harta yang melimpah, tapi kehidupannya bagaikan di dalam neraka sebelum mereka merasakan neraka akhirat. Demikian juga yang sebaliknya, masalah nasab. Maka ikhwani fiddin, rahimanallah iyyakum, Rasulullah SAW memberikan solusi. Fazfar bidzatid din. Pilihlah yang karena agamanya. Wahai wanita muslimah, wahai laki-laki muslim, pilihlah yang karena agamanya, yang karena akhlaknya. Maka mudah-mudahan itu adalah awal kebaikan. Awal kebaikan. Walaupun mungkin saja terjadi dalam beberapa kasus terjadi persisihan dan akhirnya tidak Allah Subhanahu wa taala langgengkan, tapi dikarenakan dilandaskan dengan asas takwa, asas agama, maka semuanya insyaallah akan berjalan terus sesuai dengan hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang muslim ataupun muslimah melalui fase-fase itu semua, kemudian berikutnya mereka mengikatkan diri dengan ikatan yang selaras dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dengan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian mereka lalui bersama kita lihat beberapa cuplikan tatkala pasangan tersebut sudah bersua, pasangan tersebut sudah berjumpa, maka yang pertama kali disyariatkan, yang pertama kali dianjurkan untuk mereka bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salatnya, dengan doa dan salat. Ya kan? Pertama kali tatkala Allah halalkan seorang laki-laki menyentuh perempuan, perempuan menyentuh laki-laki, pertama-tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbing agar seorang laki-laki menyentuh ubun-ubun istrinya seraya mendoakan kebaikan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alaiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Ini dari awal. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikannya. Kemudian segala kebaikan yang engkau tanamkan padanya, serta aku berlindung kepadamu dari keburukan
serta aku berlindung kepadamu dari keburukan yang ada padanya dan yang tertanam padanya. Ya. Ini awalnya. Memohon kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimulai dengan salat berjamaah antara suami dan istri tersebut. 2 rakaat salat sunnah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan isyarat yang jelas, yang gamblang, bahwasanya ikatan pernikahan ini semenjak awalnya hendaklah dibangun di atas asas peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum yang lainnya. Sebelum kita masuki fase-fase yang berikutnya. Kita mulai dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Kita mulai dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segenap hal-hal yang bisa memadaratkan kita secara agama dan dunia kita. Maka ikhwan fiddin, rahimanallah iyyakum, dari situ kita bisa ambil poin yang pertama, bahwasanya malam pertama itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi apa dimulai dengan apa? Dimulai dengan doa, mendoakan kebaikan, berlindung daripada keburukan. Salat bersama. Salat sunnah sebelum yang wajibnya. Di situ ada ibadah. Dan jalan satu-satunya bagi seorang untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ibadah. Malam pertama itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan di dalam kesempatan yang sangat agung, yaitu di Arafah, pada tanggal 9 Zulhijjah pada tahun ke-12 Hijriah, pada tahun ke-10 Hijriah, yang kira-kira 80 hari setelah hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Yang pada hari itu Allah turunkan sebuah ayat di dalam surat Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmat yang besar tersebut untuk kalian. Kemudian aku ridai untuk kalian Islam sebagai agama pada hari itu. Pada hari itu juga Rasulullah SAW menyampaikan ujangan-ujangan yang luar biasa, yang dikenang sampai akhir masa, yang termaktub dalam kitab-kitab hadis yang sahih. Di antara pesan Rasulullah SAW di maqam yang mulia tersebut, beliau bersabda,
innaman nisa indakum awan la yamlikna li anfusihinna syai'a akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah fattaqullaha fin nisa wastausu bihinna khaira Allahumma hal ballagh Allahumma shhad. Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabatnya ketika itu. Ketika itu ratusan ribu sahabat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berkhutbah di Arafah, semua sahabat mendengarkannya. Dan itu salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Ratusan ribu yang hadir tanpa pengeras suara, Rasulullah SAW sampaikan dan semuanya didengar oleh para sahabat tanpa terkecuali. Beliau katakan, yang di antara pesannya ada beberapa pesan. Salah satu pesannya, innaman nisa. Ketahuilah bahwasanya wanita, para istri yang ada pada kalian itu bagaikan tawanan. Istri Allah Subhanahu wa taala muliakan dia. Wanita Allah muliakan dia. Digambarkan oleh Rasulullah SAW, diumpamakan oleh Rasulullah SAW, dia bagaikan tawanan. Ini bagaikan tawanan. Tidak ada kebahagiaan kecuali kebahagiaan yang selaras dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ingin bahagia yang sesungguhnya, ikuti pesan-pesan Allah dan Rasulnya. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, istri adalah tawanan para suaminya. Ini apa artinya tawanan? Tawanan itu tidak bebas. Kalau bebas ke sana kemari, bebas memberikan keputusan-keputusan, itu bukan tawanan namanya. Rasulullah mengatakan istri yang ada pada kalian itu adalah tawanan. Apa pesan Rasulullah SAW? Karena mereka tawanan, mereka tidak memiliki apa-apa bagi dirinya. Tidak berdaya. Akhadtumuhunna bi amanatillah. Dan kalian mengikat istri tersebut dengan perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala yang kalian halalkan. Yang halal bagi kalian daripada tubuhnya seluruhnya, itu dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW berpesan, fattaqullaha fin nisa. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap istri-istri. Lihat, asas takwa. Siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dengan rumah tangganya, dibangun di atas asas takwa. Setelah seorang suami ataupun seorang istri memahami posisi seorang istri yang sebagai tawanan, tapi toh Islam tidak menganjurkan agar orang yang menawan bertindak semena-mena terhadap tawanannya. Tapi Islam memerintahkan untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi suami terhadap tawanannya. Wastausu bihinna khaira. Kemudian sampaikanlah wejangan-wejangan, nasihat-nasihat yang baik
untuk istri tersebut. Ya, di sini ada kesan dari Rasulullah SAW. Itu hal yang mutlak terjadi. Pasti akan terjadi badai ataupun prahara. Ya. Dan ketika itu, ketika kita melihat hal-hal yang bisa merusak biduk rumah tangga, apa kata Rasulullah? Istausu bihinna khaira. Berikanlah wejangan-wejangan yang baik. Berikanlah wejangan-wejangan yang baik. Itu pasti, prahara akan pasti menerpa biduk rumah tangga seorang muslim dan muslimah. Tapi Rasulullah SAW pesankan, berilah nasihat-nasihat yang baik. Hadis yang lain berbunyi, Istausu bin nisa'i khaira, fa innahunna khuliqna min dila. Kalian tatkala memberikan wasiat atau wejangan nasihat kepada para istri itu dengan baik. Karena mereka itu, kata Rasulullah SAW, tercipta dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Artinya harus disadari bahwa istri kita itu bukan bidadari. Istri kita adalah makhluk yang diciptakan dari benda yang bengkok, yang akan selalu bengkok, akan selalu bengkok. Tapi kata Rasulullah SAW, solusinya apa? Solusinya istausu bihinna khaira. Berilah wasiat, wejangan yang baik. Mungkin orang berkata, kalau nasihat sekali, dua kali, setiap hari mau nasihat, tidak sabar. Maka kata Rasulullah SAW, mau gimana kalau tidak sabar menghadapi istri? Karena sudah ketetapan Allah kalau mereka itu makhluk yang bengkok. Bagaimana lagi? Kalau tidak ingin mendapatkan istri yang bengkok, menikah dengan bidadari. Cepat-cepat menikah dengan bidadari, dapat makhluk yang sempurna, yang tidak pernah membuat hal-hal yang mendatangkan prahara. Tapi selama kita menikah dengan anaknya keturunan Adam, bangsanya Hawa alaihissalam, siap-siap kita akan mendapati kebengkokan yang terus menerus. Solusinya cuma satu, istausu bihinna khaira. Berilah wejangan, pesan-pesan yang baik. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Fa in dhahabta tuqimu kasarta. Kalau wejangan-wejangan tadi salah, terlalu keras, maka engkau akan memecahkannya, mematahkan tulang yang bengkok tadi. Kalau tidak diberikan wejangan, ia terus akan bengkok. Artinya di sini dibutuhkan siasat, dibutuhkan manajemen cinta. Sedap bukan? Dengar istilah manajemen cinta? Maksudnya cinta antara suami dan istri. Tarik, ulur, ditarik, diulur gitu. Jangan ditarik terus. Jangan diulur terus. Tapi kata Rasulullah SAW, istausu bihinna khaira. Tetap kasihkan wejangan-wejangan yang baik.
arahan-arahan yang baik. Sabar. Kalau tidak sabar, akan lepas. Akan pecah, akan putus. Wa kasruha talaquha. Putusnya dengan melepasnya, dengan menceraikannya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Jadi hal yang demikian itu tidak sia-sia. Hal yang demikian itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala menghadapi permasalahan-permasalahan, prahara-prahara yang terjadi di dalam rumah tangga, dan itu pasti harus, maka siap-siap kita dalam mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ibadah. Bagaimana kita mensiasatinya? Bagaimana tatkala kita memberikan wejangan-wejangannya? Itu ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhasilkah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara itu? Tentu saja ada isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang memberi nasihat, ada yang memberi wejangan, dan ada yang menerima nasihat. Dan tidaklah nasihat dianjurkan, tidaklah wejangan disyariatkan, melainkan agar yang diberi nasihat menerima nasihat tersebut. Bukan cuma sekedar nasihat, tapi nasihat tidak pernah dipertimbangkan. Tapi ada isyarat dari Rasulullah SAW, sebagaimana ada yang memberi nasihat, ada yang menerima nasihat, sehingga dengannya terjadilah keseimbangan. Biduk tersebut akan terarah, biduk tersebut akan berjalan sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus seperti ini. Terus seperti ini. Dan apabila akan terjaga seperti itu terus, rasa cinta, saling sayang menyayangi akan semakin menebal. Iya. Akan semakin menebal. Dan akan semakin langgeng. Akan berujung cinta tersebut berujung sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan saling sayang menyayangi. Akan tapi tadi nasihat, kata Rasulullah SAW, nasihatnya nasihat yang baik. Nasihat yang baik. Ya. Nasihat yang baik, kebaikan itu kebaikan menurut Allah dan Rasulnya. Bukan menurut akal kepala orang masing-masing. Ya. 1000 psikolog, 1000 metode dia dalam memberikan kebaikan. Tapi kebaikan dari Allah dan Rasulnya, ya. Kebaikan dari Allah dan Rasulnya satu. Ya. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Konsultan perkawinan, konsultan pernikahan, 1000 konsultan pernikahan, 1000 mereka punya metode cara mengobatinya. Tapi apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, itu solusi yang terbaik untuk 1000 rumah tangga. Ya. Untuk 1.000.000 rumah tangga yang ada di muka bumi ini. Makanya Rasulullah SAW pesankan, istausu bihinna khaira. Sampaikan pesan-pesan yang baik. Baik itu apa? Baik itu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sudah ada. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh sudah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang terbaik. Artinya apa? Solusi yang terbaik. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah dan hari akhirat, mengharapkan surga dan selamat dari neraka jahanam. Dan dia banyak mengingat Allah dengan hati dan lisannya,
serta anggota badannya. Maka solusi yang terbaik yaitu berasaskan Al-Quran dan Sunnah, itu akan bisa dirasakan bagi orang-orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah, mengharapkan kampung akhirat, selamat dari neraka jahanam, dan diizinkan untuk mengetuk pintu sorga. Dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati, lisan, dan anggota badannya. Maka dia akan mendapatkan solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak begitu, maka dia tidak akan bisa memetik nasihat kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian ikhwani fiddin wa akhwati billah rahimanallahu iyyakum. Berikutnya setelah seseorang memulai awal harinya, awal perjumpaannya dengan pasangannya, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian berikutnya sampai pada titik mereka melampiaskan rasa cintanya, itu pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala perkara yang dicintainya. Rasulullah SAW bersabda, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan tatkala seseorang berhubungan dengan istrinya, di situ ada sedekah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu fayakunu lahu ajrun? Ya Rasulullah, seseorang melampiaskan hasrat kepada istrinya, di situ ada pahala? Kata Rasulullah SAW, ara'aitum law wada'aha fil haram fayakunu alaihi wizrun? Coba kalian pikirkan dengan seksama, bagaimana kalau sekiranya dia letakkan hasrat seksualnya di tempat yang tidak halal, di tempat yang haram, di bukan pasangannya yang sah, tidakkah dia mendapat dosa? Maka demikian juga tatkala dia letakkan di tempat yang halal, maka di situ dia akan mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT. Jadi ikhwan fiddin, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di surat An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Para suami itu
Qawwamun. Adalah pemimpin yang mengatur urusan istrinya. Dikarenakan karunia Allah Subhanahu wa taala kepadanya, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, ketenangan, kelebihan akal, itu suatu perkara yang tidak bisa dipungkiri. Sunnatullah, Allah berikan ketenangan, kesabaran, akal yang lebih bagi para suami dibandingkan istri. Ya. Baik yang mukminnya maupun kafirnya mengakui perkara tersebut. Mereka mengakui wanita makhluk yang rapuh, ya. Makhluk yang lebih dominan perasaannya, makhluk yang lebih dominan emosinya daripada akalnya. Maka dengan hikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dalam banyak kesempatan Allah Subhanahu wa taala lebihkan laki-laki dibandingkan wanita. Buktinya dalam hal saksi, dengan hikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu dan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, tatkala memberi saksi dalam kasus-kasus tertentu, laki-laki 1, perempuan 2. Tidak cukup saksi dari 1 perempuan. Tapi 2 wanita dibanding 1 laki-laki. Dan termasuk perkara yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan, wa bima anfaqu min amwalihim. Dan dia Allah lebihkan juga dikarenakan mereka menginfakkan dari apa yang mereka usahakan untuk anak dan istrinya. Ikhwan fi din, wa akhwati fillah rahimanallah iyyakum, salah satu kiat untuk berbahagia dalam mengarungi bahtera rumah tangga itu dengan mengamalkan ayat ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin yang mengarahkan, yang mengatur istrinya. Tapi apabila terbalik, wanita yang memimpin, wanita yang mengarahkan, ya, wanita yang mengatur urusan suaminya, pasti akan rusak batarah rumah tangga tersebut. Karena keluar daripada fitrahnya, keluar daripada sunnatullah. Maka tidaklah dikatakan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu yang memimpin, yang mengatur, yang mengurusi urusan wanita, tidak akan terwujud kalau tidak ada yang mengatur dan tidak ada yang diatur. Artinya laki-laki harus siap mengatur dan mengarahkan serta memimpin, dan wanita harus siap diatur dan diarahkan serta dipimpin, agar biduk rumah tangga ini berjalan dengan penuh keteraturan.
tidak goncang terus ke kiri dan ke kanan. Dan lagi-lagi kita katakan inilah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah memuji wanita-wanita yang salehah. Fasalihat qanitat. Wanita-wanita yang saleh, salah satu wanita-wanita yang salehah, istri-istri yang salehah, salah satu kriterianya qanitat. Dia patuh, tunduk, taat kepada hal-hal yang sesuai dengan apa yang telah Allah gariskan. Fasalihat qanitat, taat kepada Allah, taat kepada pemimpinnya, yaitu suaminya. Kemudian ikhwan fiddin, wa akhwat fillah rahimanallahu iyyakum, al-qawamah, kepemimpinan seorang laki-laki terhadap istrinya, pengaturan seorang laki-laki kepada urusan istri dan anak-anaknya, ini adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kepatuhan seorang istri kepada suaminya dalam hal perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah juga ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, haqquz zawj 'alal mar'ah alla tahjura firashahu wa an tubirra qasamahu wa an tuti'a umurahu wa alla takhruj illa bi'izni wa alla tudkhila alaihi man yakrah. Di antara hak yang Allah tetapkan untuk suami atas istrinya, itu yang pertama, tidak menjauhi ranjangnya, memenuhi sumpahnya, memenuhi keinginannya, mentaati perintahnya, tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya, tidak memasukkan orang yang tidak disukai oleh suaminya. Ini tatkala seorang istri mengecamkan perkara tersebut, maka dia harus merasakan bahwasanya ini adalah bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma ridha suami yang dia harapkan, tapi ridha zat yang menciptakan suaminya tersebut. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang dia harapkan dengan menuruti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala.
Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Ini ayat Allah tujukan secara khusus kepada kepala rumah tangga. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, anak dan istri, serta orang-orang yang menjadi tanggungan kita, tanggungan kepala rumah tangga. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan, yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras dan bengis, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, dan mereka mentaati apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ayat tersebut ada isyarat yang jelas bahwasanya kewajiban kepala rumah tangga menjaga diri mereka sendiri secara khusus, berikut kepada istri dan anak-anaknya, dari siksa neraka jahanam, dari kengerian siksaan di alam kubur dan di dalam neraka jahanam. Beban Allah pikulkan kepada kepala rumah tangga. Artinya sebaliknya, kalau sekiranya ada yang menjaga, yaitu kepala rumah tangga, maka ada yang dijaga, yaitu anak dan istri-istrinya. Yang menjaga bersikap seperti orang yang menjaga, dan dijaga bersikap seperti orang yang dijaga. Maka apabila dua sisi tadi berjalan dengan serasi, yang mengatur, bijaksana dalam mengatur, yang diatur bisa diatur, yang menjaga bijaksana dalam menjaga, yang dijaga bisa dijaga, maka karunia Allah Subhanahu wa taala sebelum kelak di akhirat akan dirasakan ketika masih hidup di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah min ayyi abwabin sya'at." Apabila seorang istri salat 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, ini serta kewajiban-kewajiban lain yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, wa hafizat farjaha, kemudian dia menjaga kemaluannya, menjaga kesucian dirinya, wa ta'at zawjaha, kemudian dia taati suaminya dalam hal-hal yang ma'ruf, dalam hal-hal yang bisa mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga dari pintu manapun yang dia suka. Ya, lihat, kebahagiaan akhirat itu dibangun di atas kebahagiaan di dunia. Tidak bahagia di dunia, pasti tidak akan bahagia di akhirat.
Tapi kebahagiaan yang seperti apa? Kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan yang sejati. Bukan kebahagiaan yang penuh dengan kesemuan dan kepalsuan. Kebahagiaan yang sejati dan hakiki, yaitu yang dibangun di atas peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Akan mengantarkan seorang bahagia hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia agar manusia ini hidup berbahagia. Allah tidak ciptakan manusia untuk mereka hidup sengsara. Dalam tanda petik, Allah ciptakan manusia agar mereka bisa betul-betul berbahagia dengan kebahagiaan yang sejati di dunia maupun di akhirat. Allah tidak menghendaki, Allah tidak mencintai kesengsaraan manusia di dunia maupun di akhirat. Oke, ikhwani fid din, rahimanallah iyyakum. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Walahunna mitrul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Dan bagi wanita dia memiliki hak sebagaimana laki-laki memiliki hak dari perkara-perkara yang ma'ruf. Walaupun memang laki-laki memiliki derajat di atas wanita. Diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsirnya dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, derajat di sini, derajat laki-laki di atas wanita, di situ ada isyarah ila haddir rijal ala husnil usra wat tawassu' lin nisa'i fil mali wal khalq wal khuluq. Bahwasanya laki-laki di atas wanita derajatnya, kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, di situ ada isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar laki-laki itu berbuat sebaik mungkin, karena dia lebih berderajat daripada istrinya, sebaik mungkin dalam bersikap terhadap istrinya, memberikan kelapangan, kenyamanan dari sisi akhlak maupun hartanya. Dengan itu dia memiliki derajat. Kelebihan seperti itu, dia memiliki derajat di atas wanita. Kalau sama-sama tidak memiliki kesabaran, sama-sama tidak memiliki cara berpikir yang jernih, kalau begitu dia tidak memiliki kelebihan dibandingkan istrinya. Maka dari sini Ibn Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan derajat di sini, ketinggian derajat laki-laki dibandingkan istrinya, itu tatkala dia bisa bersikap bijaksana, tatkala dia bisa berpikir dengan jernih, tatkala dia bisa tenang menghadapi makhluk yang lemah, yang selalu kepinginnya bengkok tersebut. Kalau tidak, dia sama-sama bengkok, tidak ada kelebihan derajat dibandingkan istrinya. Artinya, sudah barang tentu harus lebih matang dalam berpikir, dalam bertindak, jernih, memberikan keputusan, mapan dalam mengambil kebijaksanaan. Kemudian yang berikutnya,
Ikhwan fiddin rahimanallahu iyyakum. Allah sebutkan wa bima anfaqu min amwalihim. Termasuk kelebihan derajat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada laki-laki. Dan itu merupakan sunnatullah atas wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dikarenakan harta yang mereka berikan, mereka infakkan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, anak dan istrinya. Dan lagi-lagi kita katakan ini adalah ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu landasan, salah satu jalan menuju kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dinikmati kebahagiaan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan kita untuk anak dan istri kita. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala iyalik fa'adhamu ajran wa habbuhu ila Allah dinarun anfaqtahu ala iyalik. Ketahuilah, harta dinar, harta benda yang kau infakkan di jalan Allah, membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan raga, harta dan benda, harta yang kau infakkan kepada fakir miskin, dan jalan-jalan kebaikan yang lainnya, ketahuilah yang paling besar nilainya, yang paling berharga di sisi Allah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah harta yang engkau berikan, yang engkau penuhi kebutuhan anak dan istrimu. Ya. Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia lebih wajib daripada kewajiban-kewajiban yang lainnya. Sebelum kewajiban zakat, kewajibkan menafkahi anak dan istri lebih diutamakan. Maka dari sini wajar kalau kiranya Rasulullah SAW mengatakan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kelebihan, baru dia sampaikan fi sabilillah, diinfakkan di jalan Allah, dia wakafkan di jalan Allah, dia berikan santuni fakir dan miskin yang lainnya. Tapi perlu kita camkan bahwasanya memberikan nafkah dalam hal ini kepada anak dan istri, ini adalah hal yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Ibadah kepada Allah SWT lebih besar nilainya daripada seseorang berinfak untuk fakir miskin, daripada seorang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah ada kelebihan, baru dia infakkan kepada jalan-jalan yang lainnya. Ya. Paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya seorang suami, seorang kepala rumah tangga, tatkala menjalankan kewajibannya demi menafkahi anak dan istrinya, dia rasakan ini bukan sekedar tanggung jawab, ini bukan sekedar beban, tapi ini adalah ibadah. Mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala tatkala dia memberikan nafkah tersebut kepada anak dan istrinya. Dia nikmati, sehingga dia nikmati detik-detik tatkala dia berusaha mendapatkan nafkah yang halal untuk anak dan istrinya. Kembali lagi kita katakan, ini salah satu kiat untuk menggapai kebahagiaan, ketenangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Yang selalu kita dendangkan, segala sesuatu tidak akan terwujud
hakikat kebahagiaannya dengan kebahagiaan yang sejati tanpa peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia merupakan kunci kebahagiaan dari semua sisi. Insyaallah taala kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.